Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Sallu ala nuril ladzi araja as-samaa ya fawza man salla alaihi wa sallama. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, di dalam bukunya yang berjudul Spiritualitas Cyberspace, ia mengatakan perkembangan informasi pada saat sekarang ini telah mencapai tahap yang sangat mencekam. Di satu sisi, melahirkan nilai-nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain hadirin, perkembangan informasi baik melalui media cetak dan elektronika bila tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama hanya akan menimbulkan sebuah keresahan, kerusakan, bahkan kehancuran dalam kehidupan manusia. Kekhawatiran tersebut kini telah terbukti dengan maraknya penyebaran berita hoaks yang terjadi. Tidak sedikit orang yang hatinya terluka lalu menumbuhkan dendam di dalam dada akibat penyebaran kebohongan suatu berita. Ruang-ruang privat bahkan publik sekalipun sungguh sudah dipenuhi oleh hasrat buas, ujaran kebencian, mengumbar aurat dan mematikan karakter orang lain. Minus etika, itulah kata yang tepat untuk mengungkapkan realitas kekinian kita. Hadirin, hal ini semakin membuat jantung seakan mau copot manakala mengamati perkembangan yang paling mutakhir. Betapa media sosial yang seharusnya dijadikan wahana untuk mempererat tali silaturahim, berbagi pengalaman dan berita yang mencerahkan serta menyejukkan, justru digunakan secara barbar, menyebar berita bohong untuk melancarkan serangan kepada pihak lain. Demikianlah hadirin, oleh karenanya pada momentum yang penuh dengan ukhuwah ini, perkenankanlah kami bertiga menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang kami kemas dengan kemasan yang rapi, padat, hangat, aktual serta tajam setajam silet yang bertajuk Konsep Al-Quran dalam menyikapi hoax. Dengan landasan ayat suci Al-Quran Surah An-Nisa ayat 148 sampai 149 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jika kamu menampakkan atau menyembunyikan sesuatu, maka memaafkan pula. Allah maha pemaaf lagi maha kuasa. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam tafsirnya Tafsir Al-Wajiz jilid 1 halaman 103 menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang seperti cacian dan hinaan. Allah akan menghukum perbuatan itu. Namun untuk orang yang dianiaya, maka hendaknya dia mengatakan kepada hakim atau orang yang mempunyai kekuasaan. Ini memungkinkan mencegah kezaliman dan memenuhi haknya. Lebih lanjut, Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili menjelaskan, jika kamu wahai orang-orang mukmin menyatakan suatu kebaikan atau menyembunyikan dan memaafkan kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah maha pemaaf bagi para hambanya yang melakukan dosa, lagi maha kuasa untuk memberi balasan atas perbuatan mereka. Maka dari itu hadirin, berpegang teguhlah dalam jalan Allah dengan memberi maaf atas apa yang ditakdirkan. Hadirin, menurut Profesor Dr. Muhammad, menurut Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa yang dikenal dengan sebutan Buya Hamka, di dalam tafsirnya Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda hidup karena iman dan takwa adalah ketika berkata-kata, maka pilihlah kata-kata yang tepat.
Karena di balik perkataan yang tepat terkandung perkataan yang benar. Jangan berbelit-belit dalam menyampaikan suatu berita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati." Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada syurga. Survei dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang dipublikasikan pada Agustus 2025 menemukan bahwa sekitar 50% pengguna internet di Indonesia pernah terpapar informasi hoax. Sementara hanya sekitar 20-30% yang mampu membedakan mana yang hoax dan bukan. Menurut pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. tapi hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan mutlak, bukan bebas seperti berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan ini dibatasi oleh kewajiban kita dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, serta kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin, untuk menghindari penyebaran berita hoax, haruslah dimulai dari diri kita sendiri, sebagaimana yang telah dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka ketahuilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, kecerobohan yang membuat kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi maha agung.
Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Menurut Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam karyanya Lubabun Nukul fi Asbabun Nusul jilid 1 halaman 653 menjelaskan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan kebohongan Al-Walid bin Uqbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah hampir melakukan tindakan destruksi, maka turunlah sebuah teguran, in ja'akum fasikum binaba'in. Ketika datang seorang fasik membawa berita kepadamu, fatabayyanu, maka bertabayyunlah. Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Safwatut Tafasir jilid ketiga halaman 123 menjelaskan bahwa fatabayyanu, maka telitilah olehmu akan kebenaran suatu berita. Ayat tersebut menjadi pedoman dalam bersosial media, perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan akhlak dan adab. Tentang pentingnya meminta klarifikasi terhadap suatu informasi, terutama terhadap suatu berita yang tak bertuan akan sumber dan fakta akan kebenarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan." Kehati-hatian itu berasal dari Allah dan tergesa-gesa itu berasal dari syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu hadirin, mengapa kita harus bertabayyun dahulu terhadap suatu berita? Yakni agar kita tidak menyesal di hari kemudian atas apa yang telah kita beritakan. Jelas hadirin, mari kita cerdas dalam menanggapi berita, jujur dalam berkata, bijak bersosial media untuk menuju Indonesia sejahtera. Allahu Akbar. Dari beberapa uraian yang telah kami paparkan tadi, maka kami rangkum dalam kesimpulan. Pertama, bijaklah dalam bersosial media, bertutur dan bertindak dengan media sosial. Dan yang kedua, renungkan sejenak, pahami asalnya, cermati sumbernya. Jangan percaya informasi sebelum jelas dan nyata. Dan yang ketiga, jadilah orang yang suka membaca agar banyak tahu, bukan orang yang kurang baca jadinya sok tahu. Sebagai penutup dalam hal ini, sebagaimana pesan luhur dari tanah Bugis, yaitu mali si parape, Rebba si patokong, Malilu si pakaiga. maknanya panduan jalan yang benar, bantu yang terjatuh, ingatkan yang keliru. Sebagai penutup kembali, kami izin menyanyikan sepenggal syair yang telah kami ubah liriknya. Bangsa ini butuh orang yang hebat, orang yang kuat dan juga taat, berlandaskan iman dan juga takwa, berhati mulia itu kuncinya, menghadapi tantangan zaman harus ditopang dengan iman dan takwa. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini ada cinta untuk negeri. kayu jati dibuat peti. cinta sejati dalam hati. MTQ diadakan sepenuh hati, Islam jaya di bumi pertiwi. Wallahu yahdi ila daris salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.